Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Rekan-rekan media, hari ini kita akan menyampaikan yang pertama terkait dengan kasus rusuh massa Polda Jawa Tengah dan jajarannya. Ya. Kita akan lihat dulu data yang ditangani dari Polda, termasuk juga dari jajaran wilayah. Selama dari tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 1 September 2025, ya, akibat daripada adanya rusuh massa telah dilakukan penindakan oleh jajaran kepolisian daerah Jawa Tengah yang diamankan berjumlah 1.747 orang. Ya, saya ulangi ya, yang diamankan sebanyak 1.747 orang yang terdiri dari dewasa sebanyak 687 dan anak-anak sebagian besar, yaitu ya sebanyak 1.058 orang. Kemudian telah dilakukan penegakan hukum dengan jumlah laporan polisi sebanyak 17 laporan polisi, 46 orang tersangka telah ditetapkan. Ini Polda Jawa Tengah dan jajarannya. Terkait dengan penanganan kasus yang ditangani oleh Krimpum Polda Jawa Tengah, ada dua kejadian, yaitu tanggal 29 Agustus dan tanggal 30. Ya. Kemudian terbit laporan polisi nomor 42 dan 43, di mana telah terjadi penyerangan oleh para perusuh terhadap Mako Polda Jawa Tengah dan pengerusakan di beberapa tempat, termasuk pembakaran mobil di dalam komplek kantor gubernuran. Kemudian berdasarkan kejadian tersebut kami melakukan penyelidikan dan kami melakukan mengidentifikasi para pelaku. Dari hasil identifikasi ini ada 7 orang di tanggal 30 Agustus yang telah kami tetapkan sebagai tersangka, di mana 1 ya orang dewasa atas nama MRA yang ada di belakang, kemudian 6 masih anak-anak di bawah umur, ya. Itu yang tanggal 30. Yang tanggal 29 kasus ini ada 2 orang yang sudah kami naikkan ke penyidikan dan kami sudah mengidentifikasi pelakunya. Saat ini proses masih berjalan terus. Para pelaku, terutama anak-anak ini mohon maaf dan menjadi keprihatinan kami. Sebagian besar adalah pelajar SMP dan SMA. Dari beberapa tempat, diantaranya adalah Demak, Semarang, dan Ungaran. Nah, dan turut menjadi perhatian kami adalah bahwa kejadian penyerangan di Mapolda hari Sabtu sore, sepertinya mereka sudah merencanakan dengan sangat baik. Jadi mereka melakukan penyerangan kepada Makopolda ini pada saat azan maghrib, ya, azan asar, ya, maaf, ya. Pada saat azan asar, anggota-anggota sedang menuju ke masjid untuk sholat, tiba-tiba kelompok anak ini datang langsung melakukan penyerangan pelemparan. Ya, sehingga anggota-anggota kami yang saat itu sedang ada di masjid untuk sholat keluar dan melakukan pengamanan. Dari beberapa kasus yang kami lakukan pengamanan terhadap tanggal 30 ini, ya, ada, ini menjadi keperhatian kami juga, ada 8 orang yang teridentifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan kedokteran, ya, positif benzodiazepin, ya, positif benzodiazepin, salah satu obat yang dapat dikatakan sebagai
obat penenang ya, mungkin masuk ke dalam psikotropika ya, yang berbahaya. 8 orang positif benzodiazepin, kemudian dan sebagian besar mereka itu bau minuman keras, padahal umurnya masih banyak yang di bawah umur. Ini menjadi keprihatinan buat kami, dan kami berharap orang tua juga turut membantu kami dalam hal menyadarkan dan memberikan penjelasan kepada anak-anaknya. Kemudian barang bukti yang telah kami lakukan penyitaan dari tersangka MRA, itu bisa dilihat di kanan, itu ada batu ya yang dilempar ke arah petugas. Kemudian dari 6 tersangka anak-anak, ada batu, ada baju, ada kayu. Bisa lihat nanti ya barang bukti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kemudian kepada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya silakan sebutkan nama dan medianya. Silakan. Ya, Mas Agus, silakan. Agak keras, Mas. Mobilisasi mereka ini polanya seperti apa? Kemudian apa juga ada bukti ataupun petunjuk digital yang menguatkan mereka bergerak dengan dikoordinir? Terima kasih. Rata-rata mereka terpengaruh dengan adanya ajakan media sosial, ya. Ada yang media sosial kemudian melihat dan segera datang berkelompok. Ini yang terjadi. Dan saat ini sedang dalam proses identifikasi dan analisa dari Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah. Ya. Ada lagi? Ada yang bertanya? Oke, silakan Mas Iwan. Ini agak keras. 2 orang yang tadi ditangkap itu siapa ya? Apakah masih buron atau seperti apa? Kemudian jeratan pasal yang dilakukan oleh tersangka MRA ini apa? Itu dan perannya dia apa? Oke, terima kasih. Yang tanggal 29 kami sudah naikkan ke penyidikan, ya. Sementara kami sudah mengidentifikasi pelakunya, belum kami melakukan penindakan, tapi kami sedang melengkapi alat-alat buktinya. Yang tanggal 29 yang 2 orang ya, kami sudah mengidentifikasi. Kemudian yang hari ini yang ditampilkan di sini ya, perannya adalah melakukan pelemparan kepada petugas di Mapolda. Pasal yang dikenakan adalah pasal 212 dan atau pasal 214, yaitu perlawanan terhadap pejabat negara yang sedang melaksanakan tugas secara sah, penjelanan petugas. Kalau di tersangka MRA ini apa dia seorang mahasiswa atau pekerja atau siapa? Ya, yang pasti dia dewasa, ya. Kemudian dia saya katakan putus sekolah. Ya. Silakan lagi. Pak, terkait mungkin ada dari pelaku lain yang sebagai pengendali atau mungkin sudah teridentifikasi sama mungkin apa motif-motif dari para pelaku ini? Itu aja Mas Ferry. Oke. Kami saat ini masih sedang bekerja untuk melakukan penyelidikan, mengidentifikasi terutama yang menggerakkan mereka. Ya, proses masih berjalan. Masalah motif segala macam, faktanya mereka datang ke kantor-kantor kepolisian, ke aset kepolisian, termasuk aset pemerintah daerah, ya, melakukan pemeriksaan. Ini sedang kami cari. Ya, untuk tersangka dewasa kami tahan. Ya, untuk tersangka anak-anak tidak kami tahan. Namun sudah kami beri peringatan kepada orang tuanya apabila yang bersangkutan melakukan kembali perbuatan, ya, merusak, menyerang petugas, merusak aset negara segala macam, kami akan bertindak tegas. Dalam hal ini adalah kami terapkan dengan penahanan jika melakukan kembali. Demikian. Sama apa Pak? Yang 2 itu buron itu dewasa ya? Ya tadinya kan Ya. Belum buron Pak ya. Kami sudah tahu, sudah mengidentifikasi, ya, belum kami melakukan penindakan. Sudah dikali-kali. Ya, pasal 212 itu ancaman hukumannya adalah 1 tahun 4 bulan.
sedangkan pasal 214 adalah 7 tahun. Sama nih Pak Sir, tadi kan ditangkap kan 1.000 sekian ya yang sudah ditangkap, tapi yang menjadi tersangka kan hanya inilah ya 78 ya. Nah, dari sisa ratusan itu apakah dibentuk dari artinya apa salah tangkap dari kepolisian atau hanya saat ini ya hanya menyasar Prambanan atau tidak? Ya, terima kasih. Tidak ya, mereka ditangkap oleh petugas yang ada di lapangan dengan berada pada saat kondisi dan di lokasi. Itu yang kami amankan ya, dan kemudian kami melakukan penyelidikan untuk memperkuat apakah yang bersangkutan ini melakukan atau tidak. Saat ini memang ada 7 orang ya saat ini ya, tetapi proses masih berjalan dan kemungkinan bisa jadi akan ada penambahan-penambahan para tersangka yang lainnya. Demikian. Seluruh Jawa Tengah. Ya. Yang paling banyak memang yang kami amankan di wilayah Semarang. Semarang, Grobogan, dan Polrestabes. Ya. Semarang. Yang serangan subuh itu nggak ada tersangka yang Ya. Ya, saat ini sedang ditangani oleh pihak Polrestabes. Ya. Jadi ini bukan unjuk rasa, tapi ini adalah benar-benar murni penyerangan dan merusak fasilitas-fasilitas negara. Bagaimana? Ya, itu sedang kami lakukan penyelidikan. Monggo Mas Angkel, agak keras. Dari pendalaman beliau, apakah ada aliran dana untuk kegiatan mereka itu? Oke. Terkait dengan aliran dana, itu sedang kami lakukan pendalaman terhadap para orang-orang yang ada kami amankan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.